Pertanyaannya apa, dijawabnya apa. Ini Yesus nyambung gak sih? Mungkin itu ya kesan beberapa orang ketika membaca peristiwa di mana para murid Yohanes itu bertanya kepada Yesus tentang berpuasa. Para murid Yohanes bertanya seperti ini, kenapa kami, para murid Yohanes dan orang Farisi itu berpuasa, sedangkan murid-muridmu tidak? Dan Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita ketika mempelai laki-laki itu bersama dengan mereka? Memang kelihatannya nggak nyambung ya, tapi itu mungkin karena kita belum mempelajarinya lebih dalam. Kita belum lihat konteksnya dan kita belum mendalami itu. Apa sih makna berpuasa itu? Puasa itu adalah salah satu bagian penting dalam golongan orang Yahudi di abad yang pertama. Meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan dari imamat sendiri, keharusan untuk berpuasa itu satu kali aja dalam setahun. Satu hari aja dalam setahun. Tetapi kenyataannya, para murid Yohanes Pembaptis itu berpuasa 2 kali ya, dalam seminggu secara sukarela. Tujuannya adalah sebagai wujud dari kesalehan agama. Kita mundur sebentar ya, dalam perjanjian lama berpuasa itu adalah sebuah wujud seorang yang sedang berfokus mencari Tuhan. Orang itu lagi mencari pengertian yang lebih dalam, yang lebih tajam tentang Tuhan. Jadi sebelumnya kehidupannya normal seperti biasa lalu berubah menjadi kehidupan yang sangat mengabdi untuk mengingat, untuk mendalami tentang Tuhan, termasuk untuk merenungkan tentang Tuhan juga. Pesta dan berpuasa adalah 2 ekspresi yang berbeda. Pesta itu bicara tentang ekspresi kelimpahan dan kesuksesan. Tapi kalau berpuasa itu adalah ekspresi kerendahan hati dan duka cita. Karena 2 hal ini berbeda, tentu aja nggak bisa dilakukan bersama-sama, iya nggak? Kita nggak mungkin kita pesta udah pakai baju bagus, udah pasang musik yang oke gitu kan, udah rame, semua happy, lalu tiba-tiba kita harus berkabung di tengah pesta, itu kan nggak mungkin ya. Jadi mempelai laki-laki ini mengarah kepada Yesus. Kehadiran Yesus itu di tengah umatnya, ya dengan tujuan untuk melayani umatnya harusnya menjadi sukacita bagi kita. Kenapa? Ya karena dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia dan dia mau untuk melayani kita gitu ya. Ini hal yang luar biasa loh. Dia mau turun ke dunia untuk melayani kita. Bukan untuk suruh sana ini itu, tapi untuk melayani kita. Dan itu sebabnya kita bisa mengenal kasih. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah para muridnya, di tengah umatnya harusnya menjadi kebahagiaan bagi mereka. Bukan justru jadi berduka cita gitu ya. Jadi Yesus juga jelasin kalau Yesus gak akan selamanya berada di tengah-tengah umatnya dalam masa inkarnasinya. Karena Yesus setelah ia mati, bangkit, ia terangkat ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kita tahu bahwa Yesus tidak akan selamanya bersama dengan umatnya dan para muridnya. Jadi ketika Yesus akhirnya akan pergi kembali kepada Allah Bapa, disitulah para muridnya boleh untuk berpuasa. Itulah yang saya tulis dalam buku pertama saya, Kerajaan yang Luar Biasa. Menariknya adalah dari peristiwa ini, Yesus ditanya tentang berpuasa. Dan justru Yesus menjawab lebih dalam lagi, bukan cuma tentang berpuasa, tapi juga tentang kerajaan Allah. Nah ini nih, semua udah tahu belum sih kerajaan Allah itu apa? Itu sebabnya saya bikin buku ini, buku yang berisi tentang kerajaan Allah yang luar biasa. Dan buku pertama ini tuh banyak bicara tentang pengenalan dasar. Sehingga kita nih warga kerajaan Allah, kita jadi tahu apa itu kehendak Allah. Kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah dan kita bisa lebih lagi semangat untuk kita bisa memperluas kerajaan Allah di bumi ini.